Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur tanggapan dari Mazmur 23 sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahanmu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 20 sampai 21. Saudara-saudara, marilah kita dengan pengantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34.
Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita termasuk Mazmur Tanggapan yang tadi kita pergunakan sebagai doa pembuka sungguh istimewa untuk kita. Kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak lain adalah Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang terbaik, dan Sang Gembala sejati. Ciri penggembalaannya adalah kepeduliannya terhadap semua orang tanpa pilih kasih. Kalau kita membaca bacaan-bacaan Injil yang pekan ini kita baca, Yesus berjumpa dengan kepala rumah ibadat, tentu dengan pangkat tertentu, yaitu Yairus. Kita berjumpa dengan perempuan yang bahkan tidak diberi nama, yang bahkan sebetulnya orang asing, ya, perempuan itu, tetapi diterima oleh Yesus. Bahkan sesungguhnya kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan siapapun yang menolak Yesus, Yesus pun sesungguhnya tetap mengasihi mereka dan mengajak mereka untuk bertobat dan menerima pewartaan kerajaan Allah atau pewartaan Injil. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ciri Sang Gembala yang utama ada pada hati. Hati yang tergerak oleh belas kasihan, juga ketika melihat orang lain membutuhkan perhatian dan pertolongannya. Itulah karakter dasar Yesus sebagai Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang terbaik, Gembala yang sejati. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Kita sebagai murid-murid Yesus dipanggil dan diutus juga, seperti diwartakan dalam bacaan yang pertama, untuk berbuat baik kepada semua orang, termasuk juga menerima siapapun juga pemimpin-pemimpin kita dengan ketaatan. Tidak disebut pemimpin itu apakah
apakah pemimpin rohani, apakah pemimpin sosial politik, tetapi pemimpin tentu pertama-tama adalah pemimpin rohani, gembala-gembala kita, tetapi juga kiranya pemimpin-pemimpin yang sah, yang memang diberi mandat dan amanat untuk menyejahterakan hidup kita. Menyejahterakan bukan hanya dalam arti sejahtera secara sosial dan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan lahir dan batin. Maka pelayanan-pelayanan rohani yang diberikan oleh para pemimpin, para gembala, juga kita terima dengan penuh syukur dan rendah hati. Inilah karakter yang mestinya mewarnai kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Kehidupan yang ditandai dengan rasa syukur. Karena apa? Karena kita boleh bersama dengan Sang Gembala yang terbaik. Gembala yang bahkan memberi tempat untuk keheningan dan untuk istirahat. Sangat menarik, para murid diajak oleh Yesus untuk pergi ke tempat yang sunyi supaya bisa beristirahat. Karena apa? Selama melayani bersama Yesus, dikatakan bahkan makan pun mereka tidak sempat. Tetapi ketika mereka mau beristirahat, ternyata orang banyak sudah mendahului Yesus dan para murid untuk menyambut Yesus. Dan Yesus kemudian memutuskan gak jadi beristirahat, gak jadi mereka mengambil keheningan dalam kesendirian di antara mereka. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan melayani mereka. Inilah karakter dasar Kristiani kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tentu kita pertama-tama bersyukur karena Tuhan sendiri yang menggembalakan kita. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Tetapi juga kita dipanggil untuk memiliki kepedulian, tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Dan ketika kita melakukan itu, lalu kita menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala terbaik itu sebagai model kehidupan kita. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, termasuk di dalamnya kita mengasihi alam semesta ini dengan sikap yang ramah dan peduli terhadap lingkungan hidup kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk senantiasa taat dalam kerendahan hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala terbaik kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Semoga hati kita semakin serupa dengan hati Kristus, penuh syukur kepada Allah, penuh kasih kepada sesama, dan kepada alam semesta. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.